Jiwa yang terpilih, dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Pernahkah engkau merasakan seakan alam semesta sedang berusaha menyampaikan sesuatu padamu, namun maknanya masih tersembunyi dan belum dapat kau tangkap sepenuhnya hari ini? Ketahuilah, ini bukan sekadar kebetulan biasa. Bila engkau menemukan pesan ini, itu berarti yang sedang kau lihat bukan hanya sebuah konten. Ia adalah pesan yang terbungkus rapi, terkod oleh semesta, dikirim oleh Tuhan, dan mungkin pula diteruskan oleh para leluhurmu ditujukan hanya untukmu. Engkau sedang dipanggil secara batin untuk membuka sesuatu yang sanggup mengubah jalan hidupmu. Dan yang lebih penting lagi, waktu sedang menuntutmu. Bayangkan sejenak, apa yang akan terjadi jika engkau memutuskan berhenti sebelum pesan ini selesai? Ada sesuatu yang sudah terlalu lama tertunda dalam hidupmu. Kabar baiknya, hari ini adalah batas waktu ilahi untuk menerima petunjuk yang akan membimbingmu menuju arah yang benar. Apakah engkau pernah merasa ada sesuatu yang tersendat? Rezeki terasa sempit, impian tak kunjung terwujud, aliran kehidupan seperti terhenti? Itu bukan karena engkau tidak layak, melainkan karena ada sebuah pesan penting yang harus engkau terima terlebih dahulu, dan pesan itu ada di hadapanmu saat ini. Namun pesan ini tidak akan menunggu selamanya. Jika engkau melewatkannya hari ini, mungkin engkau harus menanti hingga satu siklus hidup kembali berputar. Engkau boleh mengabaikannya, tetapi jangan sampai penyesalan itu datang terlambat. Satu keputusan sederhana, mendengarkan hingga akhir, dapat membuka kesadaran bahwa selama ini engkau bukan sosok biasa. Engkau adalah seseorang yang telah dipilih untuk mengemban tugas yang lebih tinggi, bukan sekadar menjalani hidup seperti kebanyakan orang, melainkan hidup yang mampu mengubah garis nasib keluargamu. Tapi semua itu hanya mungkin jika engkau menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Sebab ketika engkau mampu memahaminya, hidupmu tak akan lagi sama seperti sebelumnya. Tantangannya sederhana. Beranikah engkau menuntaskan pesan ini hingga akhir dan membuktikan bahwa dirimu memang layak disebut sebagai jiwa terpilih? Sebelum kita melangkah lebih jauh, dukunglah ruang ini untuk terus bertumbuh. Tekan tanda suka sekarang juga, ikuti agar engkau tidak ketinggalan pesan jiwa berikutnya, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar bila engkau merasa pesan ini berbicara langsung menyentuh hatimu. Ingat, engkau tidak sendirian. Ribuan jiwa terpilih lainnya telah terbangun, dan kini engkau adalah bagian dari gerakan besar ini. Bab 1. Engkau ditemukan bukan kebetulan. Kehadiranmu di sini bukan hasil iseng semata. Tidak ada yang kebetulan. Dari keinginanmu untuk membuka pesan ini, dari suasana hatimu yang terasa berbeda hari ini, semua adalah rangkaian gerakan halus semesta yang merespons panggilan jiwamu. Doa-doa yang pernah engkau bisikkan dalam diam, air mata yang pernah tumpah dalam sujud, harapan-harapan yang engkau titipkan di sunyinya malam, semuanya telah mengalun ke langit, dan kini jawaban itu mulai turun, bukan dengan gemuruh yang memekakkan telinga, melainkan lewat sentuhan lembut yang menyampaikan pesan. Aku melihatmu, aku mendengarmu, dan waktumu telah tiba. Inilah saat ketika Tuhan terasa begitu dekat, berbicara langsung lewat rasa yang kau rasakan. Lewat hening yang menenangkan, bahkan melalui layar yang kini kau tatap. Jika hatimu bergetar saat ini, itu bukan sekadar karena susunan kata, melainkan karena jiwamu tengah disentuh oleh kekuatan yang jauh lebih tinggi dari segala logika. Engkau telah melalui badai yang tidak semua orang sanggup bertahan di dalamnya. Pernah merasa seolah semua jalan tertutup, namun di tengah kehampaan itu engkau dibentuk. Engkau tidak dihancurkan, melainkan dipersiapkan. Dan kini engkau mulai menyadari bahwa kekuatan yang selama ini engkau cari di luar ternyata telah lama tertanam di dalam dirimu. Saat ini, kekuatan itu sedang dibangkitkan, bukan hanya untuk bertahan, melainkan untuk bangkit. Bukan semata untuk menerima, tetapi untuk menjadi saluran kebaikan yang Tuhan ingin hadirkan ke dunia melalui hidupmu. Ini adalah waktunya untuk mengenakan identitas jiwamu yang sejati. Engkau bukan orang biasa. Engkau adalah jiwa pilihan, ditetapkan untuk bangun, menyala, dan membawa cahaya ke tempat yang masih gelap. Jangan lagi mempertanyakan mengapa jalan hidupmu terasa berbeda, karena memang engkau tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja.
Engkau membawa misi dan janji suci yang tertanam dalam nuranimu jauh sebelum kelahiranmu. Dan hari ini adalah awal kebangkitan itu. Percayalah, semesta tidak akan membawamu sampai di titik ini jika engkau belum siap. Bukalah hatimu selebar-lebarnya, sambut pesan ini bukan dengan logika semata, tetapi dengan iman. Sebab jika hari ini engkau berani melangkah, seluruh langit akan bergerak membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci. Kehadiranmu di sini adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja secara pribadi dalam hidupmu. Bab 2. Suaramu telah terdengar. Suara hatimu yang pernah kau kira hilang dalam sunyi, nyatanya tidak pernah benar-benar lenyap. Setiap bisikan doa yang kau ucapkan, setiap tetes air mata yang jatuh dalam keheningan, semuanya telah sampai dan menggema di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini hatimu merasa seakan tidak ada yang berubah. Seolah seluruh semesta membeku, dan Tuhan pun tampak diam, tanpa kata. Namun percayalah, justru di saat segala sesuatu terlihat tenang, tanpa gerak dan tanpa tanda, itulah momen ketika sesuatu yang besar sedang dirancang dengan penuh ketelitian untukmu. Kesunyian bukanlah pertanda kau dilupakan. Kesunyian adalah ruang suci, tempat energi ilahi bekerja tanpa sorotan, membentuk jalur baru yang belum pernah kau temui sebelumnya. Di balik layar kehidupan, roda takdir tengah diputar ulang. Alam semesta sedang menata kembali setiap potongan rencana, agar selaras dengan doa-doa yang telah kau panjatkan. Saat ini, engkau sedang berada di ambang waktu ketika waktu Tuhan mulai menyentuh waktu manusia. Semua penundaan yang dulu membuatmu mengeluh ternyata adalah perlindungan yang halus. Semua pintu yang tertutup bukanlah penolakan, melainkan penyesuaian ilahi agar langkahmu hanya menapak pada ruang yang benar-benar layak bagi jiwamu. Kini, suara hatimu telah menembus langit, dan karena itu perubahan akan segera hadir, bukan hanya di permukaan hidupmu tetapi juga di inti terdalam. Cara berpikirmu akan bergeser, arah hatimu akan berubah, dan tanpa disadari, kau akan merasakan inilah saatnya. Perubahan itu tak lagi ditunda, sebab kau telah menunjukkan kesiapanmu. Tuhan tidak menanti kesempurnaanmu, Ia menanti keberanianmu untuk tetap percaya, bahkan di tengah kegelapan. Karena kau bertahan, kini giliranmu telah tiba. Bersiaplah, karena inilah titik pergeseran. Getaran jiwamu sedang disambut oleh energi semesta yang akan membimbingmu menuju panggung besarmu. Bukan panggung yang dipenuhi tepuk tangan manusia, melainkan panggung di mana jiwamu berdiri tegak sebagai wujud dirimu yang sejati, tanpa topeng dan kepura-puraan. Di sana rezeki, tujuan hidup, dan kedamaian batin berpadu menjadi satu harmoni yang utuh. Tidak ada satupun yang mampu menghentikan cahaya yang mulai memancar dari dalam dirimu. Sebab ketika suara hati yang tulus telah terdengar di langit, seluruh bumi pun akan bergerak untuk menjawabnya. Dan kini, pergerakan itu sudah dimulai untukmu. Ada kekuatan besar yang sedang mengalir. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Jiwamu merasakannya, meski lidahmu belum mampu merangkainya menjadi kata. Bab 3. Energi agung sedang menembus jalan hidupmu. Sejak fajar menyapa, mungkin kau merasa lebih peka, lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, atau muncul semangat yang tak kau pahami sumbernya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa energi agung sedang mulai menembus jalan hidupmu. Getaran kosmis yang selama ini kau minta lewat doa-doa panjang kini mulai mengalir ke tubuh, hati, dan langkahmu. Kau tidak sedang berimajinasi. Kau sedang disentuh oleh kekuatan yang lebih tinggi, yang siap membangkitkan potensi terdalam dalam dirimu. Ketika energi itu turun, tanda pertama yang muncul adalah kegelisahan suci, bukan karena kelemahan, melainkan karena jiwamu tahu perubahan besar sedang menuju ke arahmu. Perubahan energi ini bisa hadir dengan banyak bentuk. Mungkin lewat mimpi tentang masa depanmu, pertemuan dengan seseorang yang membawa pesan tak biasa, atau perasaan bahwa waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Semua itu adalah isyarat bahwa dimensi spiritualmu sedang tersambung kembali ke frekuensi yang murni. Kelelahan tanpa sebab yang kau rasakan bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa tubuh dan jiwamu sedang disesuaikan. Kau sedang dipersiapkan untuk menerima kelimpahan, bimbingan, dan perlindungan dari tingkat yang lebih tinggi. Dengarkan intuisi yang muncul hari ini.
Jika hatimu ingin berdoa, menulis, merenung, atau sekadar menatap langit, ikutilah dorongan itu. Semesta sedang membuka pintu baru, portal menuju babak dan takdir baru. Kau tak lagi berada di jalur lama. Semua beban yang kau pikul selama ini mulai diangkat. Semua jalan buntu mulai dibersihkan. Semua hal yang tertunda sedang dipercepat. Pergerakan energi ini tak akan bisa dihentikan oleh siapapun, karena ia datang dari sumber yang jauh lebih tinggi dari dunia. Energi ini akan menguatkan langkah, menajamkan intuisi, membuka pintu rezeki, dan melancarkan keberhasilan yang dulu terasa mustahil. Percayalah, kau tidak harus memahami setiap detailnya saat ini. Yang perlu kau lakukan hanyalah memberi izin pada dirimu untuk percaya sepenuhnya. Sebab ketika kau bersatu dengan energi ilahi ini, hidupmu tidak akan pernah kembali sama. Ini bukan permulaan yang biasa, ini adalah momentum surgawi, dan engkau berada tepat di pusatnya. Bab 4. Aliran rezeki mulai bergerak. Percayalah, rezeki tidak hanya mengalir lewat angka dan logika, ia mengikuti frekuensi. Ia mencari hati yang selaras dengan tanggung jawab, keberanian dan niat murni. Saat ini, sistem spiritual yang bekerja di balik hidupmu sedang mengatur ulang arus rezeki yang selama ini tertahan. Bukan karena kau tak layak, tetapi karena waktunya belum tiba. Namun kini energi itu mulai bergerak. Mungkin kau belum melihatnya dalam wujud angka di rekening, tapi kau dapat merasakannya lewat peluang yang tiba-tiba datang, kejernihan pikiran yang mengalir, atau ketenangan hati yang sulit dijelaskan. Semua itu adalah tanda bahwa rezeki besar sedang mencari jalannya menuju hidupmu. Ketika ia datang, ia tak akan hadir sebagai sisa, melainkan sebagai jawaban penuh dari langit. Namun, ada satu kunci yang tak boleh diabaikan, hati yang siap. Rezeki yang membawa perubahan besar hanya akan sampai pada jiwa yang telah dibersihkan dari ketamakan, ketakutan, dan keraguan. Pesan ini bukan untuk hiburan, melainkan untuk menyeleksi. Untuk memastikan bahwa engkau termasuk di antara mereka yang siap menerima. Siap bukan berarti sempurna. Siap berarti hatimu telah lurus, niatmu telah murni, dan kesadaranmu telah tumbuh. Sebab rezeki sejati bukan semata soal jumlah, tapi soal misi. Tuhan tidak mengirimkan kelimpahan kepada sembarang orang, melainkan kepada mereka yang akan memanfaatkannya untuk kebaikan yang lebih besar. Jika saat ini hatimu bergetar membaca ini, itu berarti kau sedang berada di tahap akhir sebelum pintu-pintu rezeki dibuka selebar-lebarnya. Ini bukan sekadar soal keberuntungan semata, melainkan tentang sebuah ikatan batin yang mendalam. Saat dirimu sudah terhubung secara spiritual, maka secara alami aliran kehidupanmu akan menyatu dengan arus keberlimpahan. Rezeki, termasuk uang, bergerak layaknya air yang mencari jalannya dengan bijak. Ia tidak mendekati hati yang dikuasai, keserakahan, tetapi memilih menghampiri mereka yang memahami makna sejatinya. Ia enggan datang pada jiwa yang berlari mengejar tanpa arah dan tanpa rasa. Namun ia hadir pada mereka yang telah siap menjadi wadah bagi berkah yang lebih besar. Dan pada hari ini, jika di tengah badai ketidakpastian kamu tetap mampu merasakan ketenangan, jika di saat segala hal belum terlihat nyata kamu masih bisa menaruh keyakinan, maka itulah tanda bahwa hatimu sedang diuji. Bila kamu sanggup melewati ujian ini, bersiaplah. Sebab yang akan datang bukan hanya keberlimpahan materi, melainkan juga sebuah babak kehidupan baru yang penuh arti, kejelasan, dan kejutan indah yang dikirimkan langsung dari langit. Bab 5. Tanda-tanda itu sudah ada di sekelilingmu. Segala simbol yang akhir-akhir ini muncul dalam hidupmu bukanlah sekadar kebetulan. Angka-angka berulang seperti 11-11, 222 atau 484. Mimpi tentang air jernih, sinar terang, anak tangga yang menuju ketinggian, bahkan kemunculan sosok tua yang tak pernah kamu kenal. Semua itu adalah pesan yang dikirim melalui bahasa alam semesta. Semesta, dengan kecerdasannya yang tak terbatas, jarang berbicara dengan bahasa biasa. Ia berkomunikasi melalui simbol, getaran, dan pola yang terus berulang, yang hanya dapat dimengerti oleh jiwa yang mulai terbangun. Jika kamu sudah mulai memperhatikan tanda-tanda ini, itu berarti kesadaranmu sedang meningkat. Kamu tidak lagi tertidur secara spiritual, kamu sedang dibimbing, dijaga, dan diarahkan.
Semakin tajam kepekaanmu terhadap tanda-tanda ini, semakin cepat pula kamu akan memahami makna dari perjalanan hidupmu yang sebelumnya mungkin terasa membingungkan. Tanda-tanda itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan untuk dimengerti. Angka 111 seringkali muncul sebagai penanda bahwa kamu sedang berada di ambang manifestasi besar. Pikiranmu saat itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan apapun yang kamu pikirkan bisa segera menjadi kenyataan. Angka 44 melambangkan kehadiran malaikat atau penjaga spiritual yang mengelilingimu, mengingatkan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Air jernih dalam mimpi menggambarkan proses pembersihan jiwa. Cahaya adalah lambang pencerahan. Tangga merupakan simbol kenaikan spiritual. Dan sosok tua seringkali adalah perwujudan guru ilahi. Bisa berupa malaikat, leluhur, atau energi. Kebijaksanaan yang sedang membimbingmu dari dimensi tak kasat mata. Semua tanda itu hadir karena kamu telah memasuki fase penting. Fase di mana langit mulai aktif berbicara dan jiwamu cukup hening untuk mendengarkannya. Jangan abaikan tanda-tanda kecil itu hanya karena terlihat sederhana. Semesta jarang berbicara dengan suara keras. Ia memilih bahasa kepekaan. Dan bila kamu membaca pesan ini dengan getaran yang selaras di hatimu, itu adalah konfirmasi bahwa kamu sedang berada di jalan yang tepat, jalanmu sedang diterangi. Setiap kode yang kamu terima bukan hanya sekadar petunjuk tetapi juga perlindungan. Hanya jiwa yang siap yang dapat melihat dan memahami. Maka hari ini, bukalah hatimu selebar mungkin, amati lebih dalam, dan sambut setiap tanda dengan rasa hormat. Karena semua itu bukan sekadar angka atau mimpi, melainkan bahasa Tuhan yang dibisikkan langsung ke dalam jiwamu. Bab 6. Pengampunan adalah kunci. Salah satu penghalang terbesar bagi mengalirnya rezeki bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam hati kita sendiri. Luka yang belum terobati, dendam yang masih tersimpan, dan kepedihan masa lalu dapat menjadi tembok tak terlihat yang menghalangi datangnya segala kebaikan. Kamu boleh saja berdoa setiap hari, bekerja tanpa lelah dan berharap penuh. Tetapi bila hatimu masih menyimpan bara kemarahan yang tersembunyi, keberkahan sulit mengalir bebas. Sebab, rezeki sejati bukan sekadar angka atau benda yang bisa digenggam. Ia adalah energi murni yang hanya akan singgah di tempat yang bersih, lapang dan siap menerimanya. Jika hatimu pernah disakiti, dikhianati atau dibuat kecewa, biarkan hari ini menjadi momen untuk melepaskan semuanya. Lakukan bukan demi mereka yang melukai, tetapi demi dirimu sendiri, agar kamu bisa hidup penuh, utuh, dan merdeka. Mengampuni bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan, tetapi itu adalah pernyataan bahwa kamu tidak ingin lagi membiarkan beban masa lalu mengikat langkahmu. Saat kamu memaafkan, kamu sedang memutus rantai tak kasat mata yang selama ini menahanmu. Kamu sedang berkata pada semesta, "Aku memilih untuk naik lebih tinggi. Aku memilih untuk bebas." Dan ketika kamu benar-benar melepaskan, energi di sekelilingmu akan berubah. Jalan yang dulunya terasa buntu akan mulai terbuka. Pikiranmu menjadi lebih ringan, jiwamu lebih damai. Yang lebih penting lagi, kamu akan membuka ruang baru di dalam dirimu. Ruang bagi rezeki, cinta, dan keajaiban untuk masuk tanpa hambatan. Sebab keberkahan tak akan singgah pada hati yang masih dipenuhi racun masa lalu. Ia hanya akan menetap di jiwa yang telah dibersihkan dari luka lama. Hari ini, kamu tidak harus melakukan hal-hal besar atau prestasi luar biasa. Cukup duduk tenang, pejamkan matamu, tarik napas dalam, lalu ucapkan pelan di dalam hati, "Aku lepaskan, aku ikhlaskan, aku memilih damai." Katakan itu bukan karena kelemahan, tetapi justru karena kekuatan. Sebab kamu menyadari bahwa hidupmu terlalu mulia untuk terus terikat oleh masa lalu yang membebani. Saat ini kamu sedang dipanggil untuk terbang lebih tinggi, dan tak ada seorang pun yang mampu menjangkau langit sambil tetap membawa beban dendam di pundaknya. Ketika hari ini kamu berani melepaskan, jangan heran jika besok hatimu terasa jauh lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, dan matamu mulai menangkap peluang-peluang rezeki yang dulu tersembunyi rapat, karena pada akhirnya, memaafkan bukan hanya bentuk kebaikan untuk orang lain, tetapi juga pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih kaya, lebih lapang,
dan penuh berkah. Bab 7. Ada saatnya Tuhan menguji dengan kesepian. Jika akhir-akhir ini kamu merasa semakin jauh dari orang-orang yang dulu dekat, atau merasa tak seorang pun benar-benar mengerti isi hatimu, jangan buru-buru menilainya sebagai nasib buruk. Itu bukan kutukan. Itu adalah cara Tuhan memisahkanmu dari hiruk-pikuk sejenak agar telingamu mampu mendengar bisikannya dengan lebih murni. Banyak jiwa pilihan menjalani fase kesendirian sebelum diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Karena hanya dalam sepi, seseorang belajar untuk menjadi kuat. Bukan karena pujian orang, tetapi karena keyakinan yang tertanam di dalam hati. Kamu sedang ditempa agar tak lagi bergantung pada pengakuan luar. Supaya saat waktunya tiba dan panggung hidupmu terbuka lebar, kamu tidak mudah roboh oleh penolakan ataupun pujian semu. Kesendirian ini adalah rahim tempat lahirnya kedalaman jiwamu. Tuhan tahu, terlalu banyak suara di luar dapat membungkam suara hati. Maka kamu dijauhkan bukan karena buruk, melainkan karena dirimu terlalu berharga untuk larut dalam kebisingan dunia. Di tengah sunyi, kamu belajar bersandar pada kekuatan ilahi, bukan hanya pada bantuan manusia. Kamu mulai mengenal siapa dirimu sejati tanpa topeng dan tanpa keinginan untuk sekadar menyenangkan semua orang. Dari titik hening itu, perlahan mengalir sesuatu yang sulit dijelaskan, ketenangan yang tidak bergantung situasi, keyakinan yang tidak dipinjam dari luar, dan kasih yang tidak menuntut pembuktian. Inilah tahap di mana Tuhan membentuk jiwa yang tahan uji, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi utuh. Maka jika hari ini kamu merasa sendirian, jangan terburu-buru meminta keramaian. Mintalah kelapangan hati untuk menerima pelatihan ini sepenuh jiwa. Kesendirian ini hanyalah sebuah musim, dan ketika musimnya usai, kamu akan dipertemukan kembali. Bukan dengan sembarang orang, tetapi dengan jiwa-jiwa yang benar-benar mengerti nilaimu, yang tidak datang untuk menguras, melainkan untuk menopang pertumbuhanmu. Saat itu tiba, kamu akan menyadari, semua sunyi yang pernah kamu jalani tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah menjauhkan untuk menghukum, melainkan untuk menyediakan ruang agar kamu bertumbuh tanpa gangguan. Saat ini, kamu sedang ditempa menjadi jiwa yang tak tergoyahkan. Bab 7. Kamu sedang dipersiapkan untuk level baru. Jika akhir-akhir ini hidup terasa datar, seperti tidak bergerak, serba lambat, atau bahkan kehilangan arah, jangan terburu-buru menghakimi diri. Ini bukan kegagalan, melainkan sebuah riset rohani. Tuhan sedang menarikmu keluar dari sistem lama yang sudah usang, untuk menyiapkanmu memasuki versi hidup yang jauh lebih tinggi. Namun, sebelum sistem baru bisa tertanam, yang lama harus dibongkar habis. Proses ini kadang terasa seperti kehancuran, kehilangan atau gelap gulita. Tetapi sejatinya, ini hanyalah pengolahan batin, seperti tanah yang diaduk sebelum ditanami kembali. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibersihkan. Hanya jiwa yang telah melewati pembersihan mendalam yang sanggup memikul tanggung jawab besar di tingkat berikutnya. Memang, proses ini tidak nyaman. Mungkin kamu merasa kehilangan semangat, merasa asing di hidupmu sendiri, bahkan bingung arah, tujuan. Namun di balik itu fondasi baru sedang dibangun. Tuhan tidak akan membiarkanmu melangkah di jalan baru dengan bekal lama. Karena itu, kamu dipaksa melepaskan kebiasaan, pola pikir, bahkan orang-orang yang sudah tidak sejalan dengan masa depanmu. Segalanya terasa kacau karena sistem ilahi sedang bekerja di balik layar, membongkar batasan-batasan yang dulu kamu anggap normal, dan ketika riset ini selesai, kamu akan bangkit sebagai pribadi yang lebih jernih, lebih sadar, dan lebih kokoh. Segala sesuatu akan kembali bergerak, tapi kali ini menuju arah yang jauh lebih tepat. Jangan takut pada kekosongan. Dalam dunia spiritual, kekosongan bukanlah kehampaan. Itu adalah ruang bagi hal-hal baru untuk masuk, ruang bagi energi yang lebih tinggi untuk tinggal. Jika kamu mampu bertahan tanpa menyerah di tengah fase ini, maka kamu bukan hanya akan berubah, tetapi terangkat menuju kehidupan yang jauh melampaui bayanganmu. Hari ini, izinkan hatimu untuk tenang di dalam prosesnya. Tidak semua kehancuran berarti akhir. Kadang justru itulah awal dari sesuatu yang tak tergoyahkan.
Saat ini, kamu sedang berada di masa transisi suci itu. Bab 8 ada yang selalu menjaga langkahmu. Pernahkah kamu mengingat kembali momen ketika hampir celaka, tetapi tubuhmu tiba-tiba bergerak menghindar? Atau ketika hatimu mendorong untuk menunda sesuatu tanpa alasan jelas, dan ternyata itu menyelamatkanmu? Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah perlindungan. Ada tangan tak terlihat yang menjaga setiap langkah, bahkan ketika kamu tak sadar sedang menuju bahaya. Jiwa yang membawa misi besar kerap dijaga lebih ketat karena jalannya penuh ujian dan potensi besar. Jika kamu masih bertahan sampai hari ini, meski berkali-kali merasa hampir runtuh, itu tanda bahwa kamu adalah salah satu yang dijaga. Tuhan tidak akan membiarkanmu jatuh sebelum waktunya. Perlindungan itu tak selalu hadir dalam bentuk mukjizat besar. Kadang ia datang lewat bisikan hati, dorongan tiba-tiba, atau rasa aneh yang membuatmu menghindari sebuah keputusan, bahkan kegagalan. Yang dulu kau sesali bisa jadi adalah pengalihan ilahi dari bahaya yang lebih besar. Penolakan, jarak, atau kehilangan seringkali hanyalah benteng agar kamu tidak terseret ke hal-hal yang tidak ditakdirkan untukmu. Kamu tidak pernah berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih tinggi menuntunmu diam-diam lewat rasa, peristiwa, dan orang-orang yang datang dan pergi dalam perjalanan hidupmu. Bab 9. Langkah yang tidak boleh ditunda. Hari ini, berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk hidupmu, tarik napas dalam dan rasakan betapa luar biasanya dirimu dijaga. Penjagaan ini bukan karena kamu manusia sempurna tanpa celah, melainkan karena keberadaanmu sungguh berarti di mata Sang Pencipta. Ada rencana besar yang tengah disusun melalui hidupmu, sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Itulah sebabnya Tuhan tidak membiarkan langkahmu berjalan sembarangan. Dia menuntunmu dengan hati-hati, seperti seorang ayah yang memegang tangan anaknya melewati jalan yang licin. Semakin kamu sadar akan perlindungan ini, semakin hatimu dipenuhi. Rasa percaya bukan rasa takut. Hidupmu akan berjalan dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan. Karena jika sampai hari ini Tuhan telah mengatur setiap langkahmu, maka Dia juga sudah menyiapkan jalan menuju tujuan akhirnya. Jadi, jangan biarkan keraguan mengurung langkahmu, meski jalannya belum sepenuhnya terlihat jelas. Sebab meskipun mata ini belum melihat, tangan Tuhan sedang memandumu. Meskipun pikiran ini belum mengerti, kasih-Nya sedang menjagamu tanpa pernah lelah. Ada waktu-waktu tertentu di dalam hidup ketika langit terasa terbuka lebih lebar dari biasanya, dan hari ini adalah salah satunya. Inilah momen di mana energi ilahi, kekuatan batin, dan getaran spiritual selaras dengan jiwa. Gerbang ini tidak akan terbuka selamanya. Ia hanya hadir bagi mereka yang peka membaca tanda dan berani bertindak. Jika hatimu berdegup lebih cepat, seperti ada dorongan kuat untuk bergerak, itulah panggilannya. Namun, panggilan ini tidak cukup hanya dirasakan, ia harus dijawab. Jika kamu menunda, berkata, nanti saja, atau memilih diam, pintu itu perlahan akan menutup. Dan yang tersisa hanyalah kembali ke pola lama yang sama, stagnasi, keraguan, dan penyesalan. Tuhan memang penuh kesabaran, tetapi waktu tidak akan menunggumu selamanya. Langkah yang diambil tidak selalu harus besar. Bisa dimulai dengan doa yang sungguh-sungguh, keputusan kecil untuk berubah, atau keberanian memulai sesuatu yang sudah lama kamu tunda. Yang Tuhan nilai bukanlah besar kecilnya langkahmu, tetapi ketulusan niatmu. Bahkan gerakan kecil yang dilakukan pada waktu ilahi mampu membawa perubahan besar dalam hidup. Energi hari ini sedang mengalir cepat, dan siapa saja yang berani melangkah sekarang akan melihat hasil yang lebih cepat dari biasanya. Kamu tidak berjalan sendirian. Ada dukungan spiritual yang mungkin tak terlihat namun kekuatannya nyata. Tetapi dukungan itu baru aktif jika kamu ikut bergerak. Inilah saatnya bersikap proaktif, bukan pasif. Jangan menunggu semua menjadi sempurna. Kepastian tidak datang di awal, ia hanya muncul setelah kamu memutuskan untuk melangkah. Jika menunggu segalanya ideal, uang cukup, mental sempurna, keadaan stabil, maka selamanya kamu akan tetap di tempat. Hari ini jalurmu telah dibuka, seperti pintu otomatis yang hanya terbuka ketika kamu mendekat. Jadi, dekati. Mulailah. Ambil satu langkah sekecil apapun dan biarkan Tuhan yang memperbesar sisanya.
Jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja, karena jika terlewat, kamu akan merindukan kekuatan yang sebenarnya sudah sangat dekat. Kamu tidak kekurangan petunjuk, yang kamu butuhkan hanyalah keberanian, dan keberanian yang kamu ambil hari ini bisa menjadi gerbang menuju kehidupan yang selama ini kamu dambakan. Hari ini, semesta tengah menguji kekuatan hatimu, bukan melalui badai besar atau guncangan dahsyat, melainkan lewat keheningan yang begitu dalam. Justru di dalam senyap itulah suara Tuhan terdengar paling jernih menembus lapisan terdalam jiwa. Tetaplah percaya sebab saat ini aku sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Hadiah dari langit tidak diturunkan bagi mereka yang hanya menunggu dengan pasif, melainkan bagi mereka yang menjadikan iman sebagai napas, sebagai cara hidup yang melekat dalam setiap langkah. Kamu tidak perlu mengerti seluruh cara kerjanya. Kamu hanya perlu bersedia berjalan, walau cahaya di depan belum terlihat jelas. Dan jika kamu berani melangkah dengan penerangan yang hanya berasal dari secercah keyakinan, maka langit akan membukakan pintu-pintu yang bahkan tak pernah kamu sentuh sebelumnya. Sebab, ada hukum agung yang tak pernah gagal. Iman yang tulus selalu mengundang jawaban. Pertanyaannya kini bukan lagi mungkinkah, melainkan bersediakah kamu tetap percaya meski belum melihat tanda apapun? Dan ini adalah bab ke-13. Jika saat ini kamu bertahan hingga detik terakhir dari pesan ini, berarti kamu telah lulus ujian pertamamu. Mampu hadir sepenuhnya, membaca atau mendengarkan sampai tuntas, bukanlah hal yang remeh. Di tengah dunia yang riuh oleh distraksi, hanya jiwa-jiwa tertentu yang sanggup bertahan sampai akhir dari pesan yang lahir dari langit. Ini bukan soal panjang durasi, melainkan tentang keteguhan energi spiritualmu. Kamu tidak sekadar mengonsumsi informasi, kamu sedang melalui sebuah proses penyaringan. Setiap kata dalam pesan ini memancarkan frekuensi yang hanya dapat diterima oleh hati yang siap, oleh jiwa yang sanggup menahan getarannya hingga akhir. Jadi jika kamu masih di sini, artinya jelas, kamu telah melewati ujian keteguhan dan kesiapan. Itu cukup untuk membuka sebuah pintu yang tak terbuka bagi sembarang orang. Sebab sesungguhnya pesan ini tidak diciptakan untuk semua orang. Ia hadir hanya untuk mereka yang siap. Banyak yang hanya singgah lalu pergi. Namun hanya sedikit yang bertahan dan membiarkan setiap kata masuk ke ruang terdalam jiwa, menyadari bahwa ini bukan sekadar tayangan atau tulisan. Ini adalah panggilan, sebuah undangan untuk bangkit, berubah, dan menerima takdir baru yang telah Tuhan rancangkan bagimu. Jika kamu termasuk salah satunya, maka bersiaplah. Dalam hitungan hari ke depan, tanda-tanda akan bermunculan. Mimpi yang begitu nyata, pertemuan yang tidak terduga, jalan yang tiba-tiba terbuka, dan rasa damai yang mengalir tanpa alasan logis. Itu semua adalah pertanda bahwa gelombang energi besar sedang turun, bukan dari bumi melainkan dari langit, dan kamu adalah salah satu yang disambut. Hari ini, berikan penghargaan pada dirimu, bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu bersedia hadir penuh dan tidak berlari dari pesan yang dititipkan padamu. Dunia mungkin menganggap ini berlebihan, namun jiwamu tahu betapa sakralnya momen ini. Hari ini kamu telah menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar pengamat dalam hidupmu. Kamu adalah pemeran utama di panggung takdirmu. Mulai saat ini, semesta akan meresponsmu dengan cara yang berbeda. Akan ada pintu yang terbuka, kecepatan yang meningkat, dan cahaya baru yang menyinari jalan yang dulu tertutup oleh bayangan. Ini bukanlah penutup dari sebuah pesan. Ini adalah awal dari babak kehidupan yang baru. Selamat datang di halaman berikutnya. Kamu layak berada di sini. Jiwa yang terpilih, kamu tahu, ini lebih dari sekadar pesan. Ini adalah panggilan suci. Terlalu lama kamu dirundung ragu. Terlalu lama kamu percaya bahwa hidup hanya tentang bertahan. Sekarang kamu mengerti, ada kekuatan besar yang memperhatikan langkahmu. Kamu sedang diatur, dipersiapkan, dan dipanggil. Namun panggilan tanpa aksi adalah sia-sia. Inilah saatmu untuk bangkit, meninggalkan segala keraguan, dan menjadi wujud tertinggi dirimu. Ini bukan tentang kesempurnaan tapi keberanian. Berani percaya meski tak terlihat, berani melangkah meski belum tahu arahnya. Jiwa terpilih, rencana Tuhan kini telah diaktifkan,
Dan kamu bukanlah penonton, kamu adalah pejuang di garis depan. Pertempuran yang kamu hadapi bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan rasa takutmu sendiri. Jika kamu menjawab panggilan ini hari ini, maka sisanya dari hidupmu akan berubah untuk selamanya. Jika hatimu merasakan getaran yang berbeda saat mendengar atau membaca pesan ini, jangan abaikan. Tekan tanda suka sebagai simbol penerimaan atas energi baru dalam hidupmu. Ikuti pesan-pesan berikutnya agar langkah spiritualmu terus diperkuat. Tulis di kolom komentar. Aku siap menerima pesan ini dan berubah, supaya semesta dan para malaikat penjagamu tahu bahwa kamu menjawab panggilan ini. Jika ingin mendukung perjuangan ini dalam menyebarkan pesan-pesan jiwa ke seluruh penjuru, kamu dapat memberi tanda terima kasih melalui dukungan yang tersedia sebagai bentuk kebersamaan dalam misi ini. Ingatlah, pesan seperti ini tidak datang 2 kali. Kamu telah melihatnya. Sekarang keputusan ada padamu. Apakah akan menundanya lagi atau mengambil kembali takdirmu mulai hari ini?